Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT kami, The Pucuk Team, perempuan lucu dan kreatif. Nah, bersama saya, perkenalkan, nama saya Tia Siti Fatimah sebagai teknisi Wonder Woman. Nah, di sini kelompok kami akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang bertema Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu. Yuk kita simak videonya. Eits, anggota kelompoknya belum saya perkenalkan. Oh no! Baiklah, kita simak yuk video perkenalan dari kelompok 1. Nah, sudah menyimak kan? Anggota dari kelompok kami, kelompok 1 The Pucuk Team, perempuan lucu dan kreatif. Gimana nih perempuannya? Lucu-lucu dan kreatif kan? Oh my god! Oops, belum kelihatan kan kreatifnya seperti apa? Nah, sebelumnya kita akan melihat penayangan satu persatu dari kelompok kami supaya tahu ya bagaimana kreatifnya mereka. Baiklah, untuk bagian yang pertama kita akan menampilkan video presentasi dari rekan saya yang bernama Neng Ripa Aripa Inderaini sebagai peran Consumer Payment Service. Nah, ada nih satu rekan kita lagi yang mempresentasikan berkolaborasi dengan admin ataupun Consumer Payment Service bersama Neng Ripa Aripa Inderaini di KB1. Nah, siapa dia? Yaitu Dea Salsabila Johandi sebagai konsumen ataupun pelanggan. Yuk kita simak. Assalamualaikum, apakah benar ini dengan Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu? Waalaikumsalam, selamat datang. Ya, betul. Di sini dengan Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu. Ada yang bisa kami bantu? Ya, saya ingin mengetahui tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Saya Dea Salsabila ingin mengetahui tentang Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Neng Ripa Aripa Inderaini sebagai admin Customer Payment. Nah, di sini saya akan memperjelaskan tentang Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu ya Bu ya. Baik Ibu Dea, di modul 2 kegiatan belajar 1 ini, nah, ada kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu ya Ibu ya. Yang pertama itu ada makna kegiatan pendahuluan, itu proses pembelajaran terpadu secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan harus dapat membangkitkan aktivitas siswa sebagai objek dan subjek pembelajaran. Nah, fungsi kegiatan pendahuluan terutama adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, efisiensi waktu dalam kegiatan pendahuluan terutama dalam pembelajaran terpadu ini perlu diperhatikan karena waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut relatif singkat, berkisar antara 5 sampai 10 menit. Oh, jadi contohnya itu seperti memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan bergembira, mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila yang tidak hadir. Selanjutnya guru membantu siswa menyiapkan sarana dan prasarana seperti alat pembelajaran,
dan papan tulis yang sudah dibersihkan, dan buku sumber yang mau dibelajarkan. Ya betul Ibu Dea. Nah selanjutnya itu ada bentuk kegiatan pendahuluan ya. Nah kegiatan menyiapkan siswa mengikuti pelajaran ada yang langsung berkaitan dengan kompetensi atau materi yang akan dibahas dalam kegiatan inti dan ada juga yang tidak berkaitan langsung. Nah kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang dibahas disebut kegiatan awal pembelajaran. Sementara itu, kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dibahas disebut kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan utama yang perlu dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini diantaranya yaitu menciptakan kondisi awal pembelajaran yang kondusif, terus memberi acuan, melaksanakan kegiatan persepsi atau e-perception, dan penilaian awal atau pretest. Gimana Ibu Dea? Jadi yang pertama menciptakan kondisi awal pembelajaran. Terdiri ada 5 poin. Yang ke-1 adalah mengecek atau memeriksa kehadiran siswa. Yang kedua menumbuhkan persiapan belajar siswa. Yang ketiga menciptakan suasana yang ceria kepada siswa. Yang keempat, membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima, membangkitkan perhatian siswa. Kedua, ada memberi acuan, terdiri 2 poin. Kesatu, memberitahukan tujuan atau kemampuan yang diharapkan atau garis besar materi yang dipelajari. Yang kedua, menyampaikan alternatif belajar yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga itu ada membuat kaitan atau melaksanakan persepsi ya Bu ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua itu menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Dan yang ketiga meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Terus yang keempat itu ada melaksanakan tes awal Bu. Tes awal atau pretest dilaksanakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh siswa. Melaksanakan penilaian awal perlu memperhatikan waktu yang tersedia agar dalam prosesnya tidak mengganggu waktu untuk kegiatan inti dalam pembelajaran. Begitu Ibu Dea. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Ibu Dea berminat untuk bergabung di mitra kami? Baik, saya tertarik untuk bergabung dengan mitra prosedur umum pembelajaran terpadu. Baik, saya akan registrasi terlebih dahulu ya Bu ya. Mohon ditunggu. Baik Ibu, ini registrasinya. Terima kasih sudah bergabung di mitra kami ya Bu ya. Baik, terima kasih. Senang bergabung dengan mitra ini. Iya. Baik, terima kasih. Iya, selamat datang kembali. Bye-bye. Nah, gimana nih penayangan dari Consumer Payment Service dari rekan saya yang tadi Neripa Arifa Indra ini? Menakjubkan kan? Side-eye, criminal offensive. Masih penasaran kan? Perempuan-perempuan lucu dan kreatif lainnya? Selanjutnya itu di bagian kedua ada KB2 itu yang akan dibahas dan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai teknisi Wonder Woman. What? Yuk kita simak videonya. Nah, saya di sini sebagai teknisi Wonder Woman dari The Pucuk Team, perempuan lucu dan kreatif. Akan menjelaskan di KB1 yaitu tentang kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Nah, di sini banyak hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada poin A ya. Poin A itu seperti ini ya. Poin A itu makna kegiatan inti pembelajaran. Baiklah, untuk materi pembahasannya kita bahas di lokasi yang berbeda. Yuk, ikut saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Nah, biasanya terutama ya itu dalam proses pembelajaran siswa. Karena biasanya siswa itu memiliki proses
pembelajaran yang sangat rumit ataupun ada yang namanya dirumuskan. Karena setiap siswa itu mempunyai karakter ataupun kebutuhan ya dalam setiap proses perkembangan belajar. Melalui kegiatan inti pembelajaran ini, siswa tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan yang merupakan dampak instruksional. Nah, dampak instruksional ini apa sih? Dampak yang seperti apa? Ini dampak yang berkaitan dengan pembelajaran yang bertujuan langsung sesuai dengan kurikulum. Atau biasanya penyajian yang disajikan oleh guru berdasarkan dengan konsep guru seperti apa. Nah, hal ini hanya mungkin pencapaian apabila proses pembahasan atau penyajian bahan pelajarannya dirancang dengan baik oleh guru. Nah, apalagi dalam pembelajaran seperti yang dimiliki karakteristik siswa tersendiri. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung. Nah, berbuat langsung ini seperti apa sih? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan individual ataupun kelompok. Jadi di sini siswa bebas berkreasi, kreatif dan imajinatif. Seperti itu. A few moments later. Baiklah, lanjutan dari poin A tadi ada poin B, bentuk kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini setelah kegiatan awal yang dilakukan oleh guru, biasanya guru di sini harus mengorganisasikan atau mengatur proses pembelajaran dengan cara apa? Ya, biasanya ada teknik, cara, ya, metode atau pendekatan. Nah, di sini mengatur proses pembelajarannya dengan menggunakan cara-cara yang bervariasi untuk memperoleh pengalaman siswa ya, karena biasanya nih ya, siswa itu contoh, guru memberikan contoh pada sebuah benda dan guru juga memberikan cara-cara atau instruksi seperti apa pengalaman yang diperoleh oleh siswa melihat dan mereplay apa yang telah ia lihat ya, atau siswa itu peristiwa ya, siswa itu memahami dari peristiwa yang telah diajarkan. Misalnya guru ini sedang menerangkan dan memperlihatkan sebuah modem atau wireless. Nah, siswa akan langsung melihat ya, oh iya, ini adalah sebuah modem ataupun router. Ini gunanya untuk apa? Ini internet, menghubungkan atau mengakses internet bisa langsung ke handphone, ke laptop ataupun komputer. Nah, siswa itu akan langsung paham ya, karena pengalamannya dengan melihat ya, menonton. Oh iya, guru itu telah mengajarkan kepada siswa seperti ini. Berbeda dengan guru yang hanya menjelaskan tidak dengan menggunakan peristiwa ataupun contoh ya. Biasanya siswa lebih jenuh dengan melakukan, si guru itu memberikan proses pembelajarannya dengan sering menulis ya, karena kebutuhan siswa itu berbeda. Kenapa saya katakan kebutuhan siswa itu berbeda? Karena kebanyakan siswa jenuh jika diberikan pembelajaran hanya dengan menulis. Nah, jadi guru harus berkreatif ya, harus bervariasi dalam mengajar ya, seperti itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar aktivitas tinggi. Hal tersebut menjadi sangat penting karena melalui proses pembelajaran tersebut diharapkan guru itu memberikan perubahan terhadap siswa, seperti itu. Nah, proses perubahan tingkah laku siswa dari proses ini, nah biasanya misalnya ya, seperti siswa itu yang tidak memahami menjadi paham, yang tidak tahu menjadi tahu karena pengalamannya atau peristiwa yang ia dapatkan itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan ataupun menjadi terampil, nah siswa itu akan berubah dengan sendirinya. Lalu di sini juga kegiatan inti dari pembelajaran, baik dalam pembelajaran terpadu maupun ini seperti kegiatan pembelajaran yang biasa. Nah,
itu menggambarkan penggunaan strategi ya, karena guru harus memiliki strategi khusus dalam mengajarkan. Sama seperti teknisi itu sama seperti guru ya, punya berbagai cara untuk menghidupkan seperti splicing ataupun wifi. Nah, guru juga harus tahu dan paham bagaimana cara mengajarkan kepada siswanya dengan cara-cara ataupun teknik-teknik tertentu. Seperti itu. Nah, dari bentuk kegiatan inti tersebut ya, kesimpulannya metode pengajaran dalam upaya membantu siswa dalam berkompetensi, memahami ya, mengajarkan dan merubah tingkah perilaku siswa. Seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan ya sebagai teknisi Wonder Woman yang paling cute, lucu, dan kreatif. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, bagaimana nih? Sudah disimak penjelasan dari saya tadi di KB2. Apakah lucu, kreatif, ataupun seru? Cuman kalian yang bisa menyimak dan menilai sendiri. Baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang berperan sebagai customer service, yaitu Ibu Leni Herlina. Kita simak yuk seperti apa penjelasannya. Oh, selamat siang. Iya, di sini dengan Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, betul. Oh, sebelumnya ya baik ya Bu, saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Sebelumnya maaf, saya dengan Ibu Leni akan menjelaskan sedikit dulu ya tentang kegiatan belajar 3, yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Baik, nah di antaranya ada ini nih Bu, makna kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup ada makna kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup semua rangkaian kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan kegiatan akhir pembelajaran, guru akan mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai siswa. Nah, kegiatan tersebut berupa kegiatan meninjau kembali penguasaan siswa. Nanti, berdasarkan hasil kegiatan akhir, dengan kita meninjau kembali penguasaan siswa atau melaksanakan penilaian, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tentunya kegiatan tindak lanjut pembelajaran tidak dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran sesuai dengan alokasi yang tersedia untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Ya, apa dapat dipahami? Betul. Nah, baik, saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, di sini ada bagian B, bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya Bu, bahwa kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar yang harus dicapainya. Nah, waktu yang disediakan untuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini biasanya relatif singkat, sekitar kurang dari 5 atau 10 menit. Dalam hal ini, tentunya guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu yang disediakan untuk kegiatan akhir dan tindak lanjut ini biasanya relatif sing waktu seefisien mungkin melalui bentuk-bentuk kegiatan yang tepat. Nah, tentunya banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut. Sebenarnya guru berkreasi sendiri dalam menentukan cara yang terbaik berdasarkan situasi pembelajaran yang terjadi. Nah, berikut ada beberapa alternatif ya
bentuk kegiatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Di antaranya ada kegiatan awal pembelajaran. Nah, kegiatan awal pembelajaran itu ada poin bagaimana meninjau kembali penguasaan siswa, terus melaksanakan penilaian. Poin yang kedua, melaksanakan tindak lanjut pembelajaran, diantaranya bisa dengan memberikan pekerjaan rumah, membahas kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit, atau bisa dengan menugaskan membaca materi pelajaran tertentu, bisa juga dengan memberikan motivasi atau bimbingan belajar kepada siswa. Nah, yang terakhir bisa juga dengan mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya. Baik, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Baik, Ibu. Nah, seperti itu penjelasan kegiatan belajar 3 dari kami. Apakah bisa dipahami? Iya, nanti kalau Ibu memerlukan informasi yang lebih lanjut lagi, Ibu silakan datang ke kantor kami. Kami tunggu dengan senang hati. Ya, terima kasih. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu dari penayangan video yang kami tayangkan untuk rekan-rekan semua dari KB1, KB2, dan KB3 dari kelompok 1 The Pucuk Tim, perempuan lucu dan kreatif. Nah, gimana nih kesan dan pesannya untuk kelompok kami? Mohon maaf jika dalam penayangan ataupun penyampaian dari kami tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1 The Pucuk Tim, perempuan lucu dan kreatif dengan tema Mitra Prosedur Umum Pembelajaran Terpadu, kami izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. See you. Bye-bye.